balik lagi. Bau sesuai janji Mbak Kiki saya bahwa beliau ini kan sama-sama dengan kita Bapak Dr. Haji Rustam Akili ya. Dan hari ini saya sudah terhubung dengan beliau. Para mitra semua sementara menyatu bersama kami untuk acara Bakipas. Saya sudah terhubung dengan calon bupati, bakal calon bupati ya. iya. Untuk periode 2020 2025 nanti insya Allah. Nah, beliau dari Partai Nasdem sekaligus didukung juga oleh Partai PKS. Nah, kira-kira sudah sejauh mana persiapan dari beliau calon bupati? Dungu hendomolah sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiki, sehat nih? Alhamdulillah mati hati dulu tete ya oleh makunili yo. Jo, salam dari Makuni, Pak Kiki. Yo. Saya Alhamdulillah. Ya. Jo, kira-kira tingkah sejauh mana persiapan buat yau mulai viral di mana-mana bahwa Pak Dr. Rustam Haji Rustam Akili Betia mau dicalonin bupati dan tentunya ada dukungan partai itu sendiri yang Bapak pegang sekaligus peta tiwal PKS. Nah, kira-kira sudah sejauh mana persiapan Pak? Jadi ya, pertama Pak Kiki terima kasih ya atas kesempatan ini yang tiba Kiki kasih kesempatan dengan Pak Kuni terhadap saya. Sebelum menjawab itu saya dulu mengucapkan hari ulang tahun Dirgahayu ya. ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pertanyaan ini Pak Kiki apa itu tema merdeka atau gila? Kita semua menikmati kemerdekaan Pak Kiki. Betul. Contohnya nonggoda data angka kemiskinan di sekitar kita. Ada kebodohan, toh? Kemudian ada penjoliman. Dan pemberian PHP. Pemberian harapan palsu. Tetap itu udah sempat dinikmati. Oleh sebab itu, kalau bicara kemerdekaan itu dulu yang dibenahi. Siapa yang membenahi? Kita semua, terutama pemerintah, pemimpin-pemimpin di daerah ini, Pak Kiki harus bersatu. Gitu Karena musuh kita Pak Kiki bukan orang per orang, tapi musuh kita itu yang paling penting hanya dua, kemiskinan dan kebodohan. Kebodohan beta. Saya sambung dengan tadi. Pak Kiki tadi ada bertanya kesiapan. Sebetulnya begini Pak Kiki. Kita ini ada dua ya dalam berdemokrasi. Berhak dipilih dan memilih. Betul. Kan begitu. Saya alhamdulillah hari Ahad lalu 1 minggu lalu sudah terdaftar sebagai pemilih. Di Kabupaten Gorontalo, tepatnya di Desa Bakti. Karena saya sudah terdaftar, saya juga berhak untuk kira-kira sebagai ketua partai. Untuk ditugaskan oleh partai menjadi calon bupati. Dari Nasdem ya. Nasdem ini Pak Kiki baru 4 kursi. Dia belum memenuhi syarat untuk mengusung 1 calon. Betul. Harusnya jadi 7 kursi Pak Kiki. Oleh sebab itu Nasdem punya kewajiban untuk melakukan koalisi. Koalisi ini berproses sekarang. Untuk mencukupkan bisa mengusung 7 kursi itu, antara lain PKS kita intens berkomunikasi. Partai-partai lain seperti saya juga mendaftar di Demokrat, saya mendaftar di PAN, saya mendaftar di PDIP. Nah, inilah komunikasi-komunikasi yang kita lakukan. Oleh sebab itu ada yang saya sebagai politisi yang cukuplah berteman dengan Mbak Kiki. Jadi sedikit tahu saya mengetahui tentang bagaimana pergerakan atau pergerakan partai-partai ini di Kabupaten Gorontalo. Kemudian ada yang
menginginkan kota kosong. Nah, itu juga sebagai upaya-upaya demokrasi, tapi itu tidak kurang bagus. Ya. Adalah kalau kita berkompetisi berdemokrasi yang sehat lah. Benar. Yang kedua tentang bicara mahar politik dan money politik. Bagi Partai Nasdem, Pak Kiki, ya, sudah tegas untuk tidak ada mahar politik di Partai Nasdem. Ya. Baik partai itu sendiri maupun kepada partai lain. Jamali mau larang, Bu Jamali menerima, Pak Tabo memberi. Nah, dia itu Pak Kiki tahu, Mas. Itu di samping melanggar undang-undang, itu hukum agama juga haram tuh Pak Kiki, saling mengingatkan. Berarti kemudian kalau oleh sebab itu semua orang harus, siapapun calonnya Pak Kiki. Ya. Tentunya kita sebagai manusia biasa ada kelebihan dan kekurangan. Nah, mari kita bersatu, bersaing sehat. Jangan nanti ada deal-deal politik. Saya takutnya begini Pak Kiki. Yo. Malau tapu mota partai, Betul. malau koalisi, wanu bolo biliaria kan wanu terpilih. Ya. Tapi alhamdulillah PKS kan sesuai patsun partai itu kan. PKS, iya, patsun partai itu ya sudah itu partainya mirip-mirip ya, Nasdem sama PKS sama. Dia mau lima begitu awal. Dia mau lima tinggal. Ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Betul. Jadi itu Pak Kiki. Wow, luar biasa. Jadi dia Pak Kiki. Mau jelasin Pak. Terdual. Nah, saya lebih terhormat Pak Kiki, lebih terhormat tidak dapat koalisi ketika saya untuk mendapatkan koalisi partai atau kursi, saya harus memberikan mahar. Itu saya lebih terhormat untuk tidak dapat berpartisipasi dalam tahun ini. Daripada saya memberi sesuatu kepada partai itu pembodohan itu Pak Kiki. Pembodohan itu. Sekarang penantang, kita ini kan penantang. Ya. Yang kita tantang ini petahana. Ya. Harusnya juga saudara petahana itu untuk memberikan contoh yang baik juga. Ya. Soal terpilih atau tidak sudah urusan Allah, kan kita berikhtiar. Betul. Di itu Mbak Kiki. Wah, luar biasa Uti. Ya. Nah, melalui oleh Mbak Kiki Wati ya, untuk selalu mengajak kepada masyarakat. Hindari mahar politik, jangan melakukan mahar politik, money politik. Kemudian penyelenggara Pak Kiki ini yang paling penting. KPU dengan Panwas. Iya. KPU dengan Bawaslu ini kan diberikan tugas tanggung jawab yang terhormat oleh negara. Ya. Sebagai penyelenggara pemilu. Harus mereka tegakkan aturan-aturan demokrasi. Artinya mau siapapun. Jangan ada niat untuk berkoalisi dengan calon. Itu yang bahaya itu. Waktu yang mau koalisi oleh Mbak Kiki, ada salah satu calon mau koalisi walau penyelenggara, dia mau hama Mbak Kiki. Titiel, karena maniati dempio. Ya. Niatnya tuh latih Mbak Kiki. Latih betul. Bawa Lolo memastikan latihan Mali Bupati memastikan apakah rakyat saya ini ada makan dalam satu hari itu. Titiel itu. Kemudian Nasdem itu kan ingin membawa perubahan. Iya, ingin membawa perubahan. Nah, kira-kira pandangan Bapak tentang apa yang sudah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, apa yang Pak calon bupati ini buat untuk Kabupaten Gorontalo itu sendiri? Jadi begini, tentunya juga pemerintah sekarang juga berbuat. Soal berhasil atau tidak, sukses atau tidak kan penilaian pasti beda-beda. Cuma memang saya lihat ada beberapa program yang belum maksimal dilaksanakan, belum ya? Bukan tidak, kan beda. Antara lain pengentasan kemiskinan Mbak Kiki. Kemiskinan itu cuma turun berapa digit. Oleh sebab itu, kalau memberantas kemiskinan, menurunkan angka kemiskinan itu kita harus fokus Pak Kiki. Seluruh stakeholder harus fokus untuk menurunkan angka itu. Jadi sekarang Pak Dokter bila hema dia bawa turun ke anak cucu. Beto miskin begitu.
Itulah yang kita hindari karena mengapa Jamalin potala pemerintah juga itu Pak Kiki harus fokus Pak Kiki. Fokus juga ya. Itu satu. Yang kedua, jangan dibiasakan rakyat itu selalu diberikan bantuan. Contoh dia Pak Kiki. Untuk rakyat di nelayan, jangan tinggal dia hiala wolo. Hiala pengailio atau pemalo toh? Harus tinggal hiala ilmu membuat kail. Begitu dikasih ilmu itu dikawal, begitu dia dapat dia tidak minta bantuan lagi karena mau ilmu itu. Nah, ini saya lihat, saya tidak melarang bantuan, tetapi jangan selalu dibiasakan dimanjakan rakyat dengan bantuan. Dia tidak akan mandiri, maka angka kemiskinan begitu terus. Nah, bagaimana dia ini? Katakanlah kategori miskin atau yang sejenis itu, kita berikan ilmu dia. Itu sangat mudah. Yang kita contoh kan? Banari. Hiala modal kerja. Berarti setiap panutawalau hiala bantuan. Jadi sembako per hari lah ini total buat 3 jenis. Boleh buat ribako itu. Sudah bantuan madidu berkualitas. Kata rakyat itu dimanjakan. Nah, oleh sebab itu rakyat ini jangan dimanjakan. Kita aja dia berkreativitas sesuai dengan kemampuannya dia. Jadi saya tegaskan, saya bukan anti bantuan, bukan. Tetapi bantuan ini efektif, efisien, dan rakyat itu diberdayakan. Diberikanlah dia ilmu yang tentang dia tahu. Misalnya ilmu perikanan, hiala perikanan. Jamali orang di pinggir danau, hiala. Walau misalnya ini Bapak Padeo. Nah, maka mah padeo oleh betul itu yang tidak bisa dipadeo. Memang menarik ini Mbak Kiki. Oleh sebab itu tergantung niat Mbak Kiki. Niat hati-hati Mbak Kiki, insya Allah tinggal pengabdian kepada rakyat. Sudah cukup bagi saya udah masih ada kerjaan juga, tapi untuk rakyat. Kenapa saya tertarik? Karena begini, saya lihat ya. Dan ini bisa diklaim, bisa dibantah. Pemerintah Kabupaten Gorontalo ini tidak fokus dalam program dia. Kadang-kadang juga ada tiba masa tiba akal. Contoh, contoh. Dalam penataan kawasan masjid budaya itu, coba kita lihat apa yang terjadi di situ. Bangun walaupun Kabupaten Gorontalo ini Madinatul Ilmu. Madinatul Ilmi. Oke, saya setuju program itu. Tapi apa isinya? Kan dia lo isinya. Nah, kemudian ada taman budaya. Siapa? Apa diapakan yang taman budaya sekarang? Nah, harusnya dibangun satu kawasan ekonomi terpadu, ekonomi budaya dan religius dibangun di satu kawasan itu. Ada yang menarik rakyat orang datang. Beto lu berarti belum popio hulu beto itu. Popio hulu harus. Jadi dia program dia boti harus ada keterpaduan satu sama lain. Dan contoh lagi yang kedua. Kan untuk Aliolo itu air mancur. Tujuannya bagus, tapi sekarang tidak berfungsi itu air mancur. Tan Mas Naliwo. Talomongu beto olah polito. Ex Agung beto UMKM. Dan belum selesai juga. Oleh sebab itu dalam membangun itu dimulai dari perencanaan yang baik dan benar. Jamal tiba masa tiba akal. Itu jadi benar-benar tuntas. Seorang pemimpin tiba masa tiba akal itu adalah karateka. Jurus. Tali jurus lata, di mababa bulu itu ingat tali jurus. Ibang ngotopot ya, Bang. Kalau mabulu itu lagi contohin. Pada sebab itu dalam memimpin itu harus tahu apa yang menjadi daya tarik rakyat datang ke Gorontalo. Oleh sebab itu kalau ini dibangun satu kawasan terpadu bagi ekonomi, budaya, religi sampai di Pantai Resort, jadi ikon Kabupaten Gorontalo memang butuh dana besar. Tetapi kita kan ada link. Ini sekarang ini Mbak Kiki sangat mudah untuk mendapatkan anggaran dari investor dari pemerintah pusat. Yang penting ada komunikasi dan
jelas. Ya, apalagi dana Jelas apa yang CSR. kita bangun. Iya. Iya. Oh, Sangat mudah Pak Kiki. Kita ada link. Hanya dua kan ya. dalam kepemimpinan itu. Linknya harus bagus dan timnya, teamworknya bagus. Nah itu yang dilakukan. Insya Allah Pak Kiki. Hanya Insya berdoa kita. Allah. Yo. Nah, boleh milih Pak Kiki dan diingatkan seorang pemimpin juga itu tidak boleh alergi dikritik. Ya. Dan Kalau bukan pemimpin masa rakyat mengadu, tiba Kiki mengadu sama pemimpin. ya Harus ngopeng wakilkan nanti aja. Ya. ngopeng-ngohi buat ya kritikan buat ya atit tahi susah Jamali mah salah mau ingo sasaran itu. apa semua Jamali mau ingo ya. Ya mau itu 5 mampio itu. Ya. Artinya manu bisa lamir rakyat itu benar. Senang kalau bila benar Upa ipo. Popio Mau hulu. jadi ikhtibar itu popio lagi. Ya. Pemimpin. Ah, di. Kehilangan ya dari pemimpin ya. Jamaah foto pemimpin ya jamaah kritik ya. Oh gitu. Ya, jadi tujuan dialogtik kritik membangun apa yang disampaikan oleh Pak. Membangun juga. Ya. Kewajiban rakyat itu Pak Kiki. Ya. Insya Allah. Pokoknya waktu mencari demo oleh wakutu wawancara khusus Pak Kiki. Ya. Teman-teman. Insya Allah rencana Dunggehma ke depan berarti dalam jangka waktu yang dekat sudah ada calon wakil bupati dari Bapak. Kira-kira ada. Ya, memang berproses itu Pak Kiki. Ya. Insya Allah. Dia saja mau sabar di tanggal apa bilhen tuh. Tanggal apa itu ya? Insya Allah. 4 September insya Allah Pak Kiki. Yo. Jadi bahil dasar uti di pol ada yang lebih Ya, mendalam lagi. Mau lu teh hidung barangkali juga ada masukan-masukan maupun bantahan. Wanu Ya, Pak boleh. calon bupati ini siap mendengarkan. Siap. Ya. Saya suka berdiskusi Pak Kiki. Oke. Untuk sementara Pak calon bupati berarti ya kita break sejenak pelapata mamuhima itu ati apakah dalam bentuk bantahan atau apa? Iya, siap menerima kritikan juga. Siap Pak Kiki. Oke. Baik, kita break Terima kasih sejenak banyak, Pak Pak Kiki. Kudi. Yo.